يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك راجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك راجع ندمان لك يا رحمن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat rosa. Bersama saya kembali SMS dalam acara rosa. Promosi usaha dari Pihak Ulama Muda dan Pelayanan Kota Lubuk Linggau. Saat ini kita sudah berada di Rahmat Islamic School Kota Lubuk Linggau, yaitu investasi yang bergerak di bidang dunia pendidikan. يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك راجع ندمان لك يا رحمن توب عليا يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله. اغفر ذنبي أنت الكريم واملأ قلبي نور ويقين اغفر ذنبي أنت الكريم واملأ قلبي نور ويقين تايبنا لك يا عظيم أخذ ظني يا ربي فيك تايبنا لك يا عظيم ما خاب ظني يا ربي فيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat prosa. Kali ini kita sudah bersama Kepala DPM PTSP Kota Lubuk Linggau, Bapak Haji Tegi Bayuni SH MH. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Dan kita juga sudah bersama owner dari Abdurrahman Islamic School Kota Lubuk Linggau, Dr. Sarah Aina Rahman Mars. Selamat pagi Ibu. Dan tak lupa juga kita sudah bersama Ketua Yayasan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Indonesia Kota Lubuk Linggau, Bapak Andika Wirakusuma SHMH. Apa kabar Bapak? Langsung saja ya. Untuk yang pertama saya persilahkan kepada Bapak Tegi selaku Kepala Dinas DPM PTSP Kota Lubuk Linggau untuk menyampaikan mengenai program prosa yang sedang dilaksanakan pada hari ini. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, terutama sahabat prosa. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik semuanya. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan kegiatan prosa di salah satu sekolah yang baru dibuka di Kota Lubuk Linggau. Sekolah yang bernama Abdurrahman Islamic School. Sekolah ini memang bukan dibuka, ini sudah ada sebelumnya selama ini. Sekarang mereka ini menempati gedung baru. Alhamdulillah, kita lihat gedungnya juga sudah representatif sekali, letak juga di pinggir jalan, dan ini juga bisa menjadikan semacam daya saing ke depannya kepada dunia pendidikan yang ada di Kota Lubuk Linggau, bahwa untuk sekolah di Lubuk Linggau itu banyak pilihan. Ada juga yang memang sekolah swasta yang baik, yang insya Allah juga nanti menghasilkan anak-anak yang memang bukan hanya dari segi akhlak, dari segi pendidikan pun ini juga bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang ada di Kota Lubuk Linggau. Selamat pagi Ibu pimpinan yayasan sekaligus kepala sekolah mungkin. Oh bukan. Yang jelas kami di sini hadir bersama dengan sahabat prosa, datang nanti juga
kami mungkin bisa diberikan informasi kawan-kawan sahabat prosa yang ada di Kota Lubuk Linggau, apa sih sebenarnya Abdurrahman Islamic School itu, program apa saja yang ada di sini, program unggulan, termasuk juga apa yang bisa kita dapatkan di sini, dan juga sejauh mana kepedulian Abdurrahman Islamic School ini terhadap dunia pendidikan yang ada di Kota Lubuk Linggau. Mengingat secara looks dan secara kelihatan sekolah ini memang benar-benar representatif sekali, dari gedungnya dan fasilitas-fasilitasnya mungkin, atau hanya untuk kalangan tertentu saja, Ibu. Jadi mungkin nanti bisa disampaikan apa sih yang menjadi visi dan misi daripada Abdurrahman Islamic School ini. Siapa saja yang bisa bersekolah di sini? Nanti hanya kalangan-kalangan tertentu saja. Jadi mungkin nanti disampaikan. Dan kami juga alhamdulillah sebagai pemerintah, dalam hal ini Dinas Perizinan Penanaman Modal Satu Pintu Kota Lubuk Linggau, menyambut baik dibuka sekolah ini. Harapan kami ke depan semoga sekolah ini menjadi sekolah yang memang benar-benar bisa mencetak generasi yang secara akademik mampu bersaing, dan secara akhlak itu juga menjadi generasi yang memang diharapkan oleh Kota Lubuk Linggau khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sekali lagi kami ucapkan selamat menempati gedung baru kepada Ibu Dokter Sarah. Beliau ini selain daripada punya yayasan, seorang dokter, alhamdulillah. Mungkin juga yang bersekolah di sini terpacu nanti untuk menjadi seperti beliau. Semoga apa yang bisa, pengalaman beliau yang selama ini itu bisa menjadi semacam semangat bagi anak-anak yang bersekolah di sini. Dan kepada orang tua juga nanti jangan ragu-ragu mungkin untuk bertanya di sini, datang itu baik secara langsung atau ada semacam kemana kami untuk mencari informasi terhadap sekolah ini. Mungkin itu dulu dari saya, lebih dan kurang terima kasih. Nanti kita dengarkan apa yang memang menjadi harapan dan cita-cita dalam hal ini, termasuk Ibu Dokter sampai memang membangun sekolah yang semegah ini di Kota Lubuk Linggau. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Bapak Tegi atas penjelasannya dan atas motivasinya buat sahabat Rosa semua di rumah. Selanjutnya kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Sarah Aina Rahman. Selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi Mbak. Ada beberapa pertanyaan dari kita nih menyangkut Abdurrahman Islamic School. Insya Allah. Seperti yang kita ketahui semua, Abdurrahman Islamic School ini baru diresmikan ya Bu, kemarin pada tanggal 9 September 2023. Bisa Ibu tolong ceritakan Bu latar belakang dari berdirinya Abdurrahman Islamic School ini Kota Lubuk Linggau? Apakah memang baru berdiri saat itu atau memang sudah ada proses belajarnya selama ini? Mungkin sebenarnya sekolah kami ini udah mau menginjak tahun kelima ya. Jadi sekolah kami awalnya adalah di Jalan Patimura, di dekat rumahnya sebelum wali kota kita sebelumnya. Itu di situ kami dibantu oleh ada donatur yang mau meminjamkan bukan gedungnya sih, rumahnya yang sudah lama tidak terpakai. Jadi kami izin buat membuat kelas-kelas di sana, itu mulai dari sudah menginjak tahun kelima sekarang. Hanya kebetulan lahannya juga sudah tidak mumpuni lagi karena semakin banyak kelasnya. Jadi kami berpikir ya udah kita bangunlah di Jalan Fatmawati ini. Kebetulan tanahnya memang sudah ada dari sebelumnya. Jadi kami bangun di sini untuk bisa mengembangkan selanjutnya untuk TK dan SD ini bisa terbangun sampai kelas 6 SD seperti itu. Jadi bukan baru sebenarnya, cuman gedungnya alhamdulillah yang ini baru. Jadi semakin lama semakin banyak siswanya, jadi
harus bikin yang baru ya Bu Iya, ya. karena kan gedungnya. kelasnya nambah kemarin kelas 1 TK, TK-nya TKA, TKB, kelas 1, kelas 2. Nah, kebetulan kemarin ruangan di sana cuma cukup sampai kelas 4 SD. Jadi untuk masuk kelas 5 kami tidak mungkin bikin pagi sama siang karena kami kan full day school, jadi sekolahnya dari jam setengah 8 pagi sampai sampai jam 2 siang. Jadi nggak mungkin dua waktu gitu. Kalau untuk saat ini jenjang pendidikannya ada apa aja Bu di sini? Untuk saat ini kami punya TKA dan TKB juga SD. SD dari kelas 1 sampai kelas 6, tapi saat ini baru sampai kelas 5 SD. Nanti untuk kedepannya ada rencana buat ke jenjang yang lebih tinggi ya Bu ya? Insya Allah kalau ada rezeki nanti dan dimudahkan oleh Allah, inginnya bangun SMP sama SMA boarding, jadi yang menginap gitu. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Amin. Mengapa Bu memilih nama Abdurrahman Islamic School? Apakah ada arti tersendiri? Ya, Abdurrahman ini kebetulan nama ayah saya Abdurrahman rahimahullah, jadi ayah saya sudah meninggal. Dan mertua saya juga namanya Abdurrahman. Jadi saya nisbatkan namanya kepada ayah saya sebenarnya karena ingin memberikan, kan salah satu yang pahalanya tidak berhenti sampai nanti kita sudah tidak ada di dunia ini adalah salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi itu dasarnya saya ingin membuat sekolah ini untuk tabungan saya juga, suami saya, keturunan saya, dan juga orang tua saya di akhirat nanti. Semoga jadi pahala yang tidak terputus nantinya untuk pahala jariah ya. Iya. Amin. Mudah sekali Bu ya, Masya Allah. Apa Bu visi misi dari Abdurrahman Islamic School ini? Visi dan misinya kebetulan ini ada karena lumayan banyak visi misinya. Jadi visi sekolah kami adalah melahirkan generasi yang bertauhid, berakhlakul karimah, berwawasan luas, dan mampu mengembangkan potensi diri. Lalu misinya yang pertama adalah membentuk pemimpin yang bertauhid berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus sholih. Yang kedua, membentuk generasi yang berakhlak mulia dan mampu memberikan perubahan yang bermanfaat untuk lingkungan, masyarakat, dan negara. Yang ketiga, menyediakan proses belajar mengajar yang berkualitas bagi seluruh siswa dalam lingkungan yang aman dan menyenangkan, serta menyiapkan sumber daya yang cerdas dan mandiri. Seperti itu visi dan misi kami. Jadi kami itu berharap bahwa anak murid kami itu bisa jadi anak yang soleh, cerdas, dan sukses. Jadi tidak hanya di dunia, tapi untuk yang paling penting adalah nanti bekal di akhirat. Karena kan di dunia ini sebenarnya sebentar saja, hanya cuman sementara lewat aja. Jadi kami inginnya memberikan bekal yang lebih baik ke depannya, jadi anak yang soleh seperti itu. Kalau dari segi fasilitas Bu di sekolah ini Bu? Mungkin kalau misalnya kami ini, jadi sekolah ini adalah mencontoh ada sekolah Nabawi di Jakarta. Karena kebetulan konsultan pendidikan kami sama dengan ada sekolah Nabawi di Jakarta dan ada di Batam. Jadi sekolah yang maksudnya modern, nggak ketinggalan dibandingkan yang lain. Jadi dan juga tapi tetap berlandaskan agama. Jadi anak-anaknya tetap berlandaskan Quran dan Sunnah, dan yang paling penting adalah adabnya. Jadi kami juga ingin anak-anak yang beradab baik, karena hidup bersama dengan masyarakat yang lainnya kan untuk kedepannya, jadi bisa menyesuaikan diri tapi dengan tidak melupakan agamanya sendiri. Sekolah ini mungkin kalau misalnya di Jakarta atau di Bandung mungkin masuk ke sekolah ini seperti Nabawi itu aja uang masuknya sekitar 50 juta. Jadi tapi fasilitasnya insya Allah di sini tidak kalah, karena setiap kelas kami sediakan AC, mungkin kursinya juga walaupun ini kursi meja yang dipakai adalah untuk sekolah, jadi kami memang menyediakan yang aman dan juga bisa dipakai tahan lama. Lalu kami juga, sekolah kami ini adalah
sekolah ramah anak yang berkebutuhan khusus. Jadi di kelas itu ada beberapa anak, tapi memang bukan semuanya. Jadi ada beberapa anak inklusi. Jadi tapi dia ditemani oleh helper. Jadi ada yang tidak bisa jalan gitu kan. Ada yang misalnya seperti autis seperti itu. Jadi menerima yang berkebutuhan iya, khusus tapi juga tidak bisa, banyak ya, tapi tidak banyak karena kan dia butuh helper. Jadi ditemani oleh seorang helper gitu untuk kegiatan sehari-harinya seperti itu. Mungkin itu salah satu keunggulan. Iya, mungkin salah satu Dan juga, mungkin ya. untuk ya ramah ABK ya. Kami juga di sini ada kamar mandi khusus untuk ABK karena di sini ada yang anaknya memang nggak bisa jalan sama sekali. Tapi alhamdulillah hafalan Qurannya dan dalam pendidikan yang ininya dia bagus gitu. Jadi kan bisa juga dia belum tentu orang yang misalnya kurang dalam fisiknya juga dia tidak bisa maju. Insya Allah mudah-mudahan walaupun kurang fisiknya mereka bisa maju ke depannya Sama seperti siswa yang yang lainnya, lainnya yang iya. normal ya Bu ya. Iya. Kalau tenaga pengajar di sini direkrut dari mana saja Bu? Jadi tenaga pengajar di sini direkrut ada dari Lubuk Linggau dan juga dari luar Lubuk Linggau, ada juga dari Pulau Jawa gitu. Seperti itu. Ada kualifikasi khususnya Bu ya pasti? Kualifikasi khususnya ada insya Allah. Jadi mungkin saya ada secara singkat itu yang pertama adalah kami muslim dan muslimah. Jadi karena kami sekolah Islam kan. Lalu yang kedua adalah pendidikan yang diutamakan adalah S1 dulu. Lalu mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Arab. Memiliki pengalaman mengajar kalau untuk calon guru dan memiliki kemampuan dalam pedagogik dan pengasuhan yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Abdurrahman Islamic School seperti itu. Menurut Ibu Sarah, bagaimana proses pelayanan perizinan dari DPMPTSP Kota Lubuk Linggau dalam pembuatan izin Lembaga Pendidikan Abdurrahman Islamic School? Alhamdulillah kami ini kan sebenarnya udah menginjak tahun kelima ya. Sebelumnya kami di gedung lama itu, alhamdulillah izin-izinnya dimudahkan, nggak dipersulit. Makanya kami bisa berjalan sampai sekarang ini. Dan alhamdulillah juga ini sedang dalam pengurusan untuk gedung ini dan tidak ada kesulitan-kesulitan yang berarti. Jadi pemerintah Kota Lubuk Linggau sangat membantu Iya. Bu ya. Iya, apalagi kan BPPTSP-nya ya betul. Jadi kami berharap memang bukan alhamdulillah dimudahkan karena kan tujuannya juga sama-sama baik ya. Jadi untuk mengembangkan mungkin kalau dari sisi pemerintahan untuk meningkatkan usaha dan kami juga dengan sesuai dengan tujuan kami untuk meningkatkan taraf pendidikan dan juga agama untuk masyarakat. Jadi saling memudahkan. Alhamdulillah juga kami dimudahkan dalam pengurusan izin-izin. Alhamdulillah. Ini pertanyaan terakhir nih Bu. Apa saran Ibu Sarah bagi sahabat prosa semua yang ingin membuka usahanya baik di bidang pendidikan ataupun usaha di bidang lainnya di Kota Lubuk Linggau? Mungkin untuk sahabat prosa, mungkin saya di sini karena saya direktur rumah sakit AR Bunda juga dan juga kebetulan saya adalah ketua yayasan dari Abdurrahman Sunnah Barokah, jadi yang menaungi Abdurrahman Islamic School ini. Jadi kepada sahabat prosa semua, ayo sama-sama majukan untuk usaha-usaha di Lubuk Linggau ini boleh buka, jangan takut karena insya Allah perizinannya mudah. Jadi Lubuk Linggau juga bisa menjadi lebih maju. Kami alhamdulillah dalam pengurusan izin untuk sekolah ini ataupun rumah sakit juga tidak ada kesulitan-kesulitan yang berarti. Jadi jangan takut untuk berusaha. Gitu. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Sarah atas penjelasannya tentang Abdurrahman Islamic School. Semoga dapat bermanfaat bagi sahabat prosa, mendapat jadi referensi bagi sahabat prosa yang ingin mencari tempat sekolah, tempat buah hatinya ya Bu ya. Ya, Salah satu pilihannya ya ini di Abdurrahman Islamic School. jangan lupa sekolah di Abdurrahman Islamic School. Insya Allah siap.
Halo sahabat prosa, saat ini kita juga sudah kedatangan Ibu Yulianti MPD selaku Sekretaris dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuk Linggau. Selamat pagi Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini untuk selanjutnya gimana nih Bu menurut Ibu terkait dengan berdirinya Abdurrahman Islamic School di Kota Lubuk Linggau ini, apakah dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan dunia pendidikan di Kota Lubuk Linggau? Oke, terima kasih. Kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuk Linggau ini optimis bahwa Sekolah Dasar Islam Terpadu AIS ini bisa menjadi salah satu favorit. Ini menjadi sekolah yang terbaik, salah satu sekolah terbaik yang ada di Kota Lubuk Linggau karena program-programnya luar biasa. Nah, ini kita terus bersinergi. Ini kepala sekolahnya luar biasa Bu Sarah. Ya, program-program terutama dalam penerapan kurikulum merdeka, apapun program kami dari Dinas Pendidikan ini, AIS ini nggak pernah nggak update selalu. Dan baik juga anak-anaknya ini luar biasa, anak-anaknya kreatif dan guru-gurunya sangat kreatif. Jadi kami yakin ini bisa menjadi sekolahan pilihan, salah satu sekolah pilihan yang terbaik bagi orang tua untuk memberikan pendidikan yang terbaik, untuk mencerdaskan anak-anaknya di sekolah SDIT AIS ini. Jadi nggak salah, sekarang lumayan siswanya udah lumayan banyak dan sekolahnya pun nyaman, jadi ini bisa menjadi sekolah pilihan. Manajemen SDIT AIS ini dia bisa membaca pangsa pasar karena saat ini orang tua ini mereka sangat antusias untuk mendidik anaknya, itu menitipkan anaknya di sekolah yang Islam ya, berbau-bau agama gitu. Di SDIT ini dia Islam terpadu. Nah, jadi karena orang tua ini ngerasa karena dalam untuk mendidik anak bahwa yang paling utama itu adalah agama. Nah, ini SDIT AIS ini salah satu tempat pendidikan yang terbaik. Karena orang tua apalagi orang tua yang sibuk, karena dalam mendidik agama mungkin mereka punya keterbatasan. Nah, dengan adanya SDIT AIS ini yang bagaimana mereka memadukan kurikulumnya, ini yang luar biasa, artinya memadukan antara kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga dengan Kementerian Agama. Jadi udah lengkap ini. Jadi yang orang tua ngerasa khawatir kalau di sekolah yang gimana nih agama kami, sementara di rumah nih kami ngerasa khawatir nih kayak gimana. Nah, dengan di sekolah ini dengan fasilitas yang sangat nyaman, jadi orang tua bisa tidak perlu khawatir lagi untuk menyekolahkan, untuk menitipkan anaknya di SDIT AIS ini. Karena luar biasa dalam pendidikan karakter ini sudah dari sejak mereka masuk Bu Saranya ini sudah terlihat bagaimana mereka menghafal Al-Quran. Jadi kekhawatiran orang tua untuk menitipkan anak yang biasanya kan sekolah-sekolah ada yang kekerasan gitu ya, ada bullying. Nah, tapi dengan dibekali pendidikan agama, ini insya Allah ini salah satu fondasi yang terbaik bahwa orang tua bisa menitipkan di SDIT AIS ini yang memadukan antara kurikulum nasional dengan kurikulum agama. Ini salah satu pilihan yang terbaik. Ini mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Ya. Menarik tadi ada yang disampaikan oleh Ibu Dokter dalam hal ini terhadap anak berkebutuhan khusus. Ini juga menjadi atensi kami. Kami pun di perizinan Kota Lubuk Linggau, insya Allah di tahun depan fokus kita terhadap pelayanan perizinan yang ramah terhadap disabilitas. Termasuk juga usaha-usaha yang ada di Kota Lubuk Linggau dalam kemudahan-kemudahan dalam memperoleh izin. Itu juga akan menjadi atensi kami di tahun depan. Alhamdulillah ini juga sudah menjadi concern di Abdurrahman Islamic School. Ini juga sesuatu yang sesuatu harapan bagi kita semuanya bahwa sekolah ini juga sekolah yang sangat ramah terhadap anak yang berkebutuhan khusus. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Yayasan bahwa dalam proses belajar mengajar ada helper yang membantu sebagai anak itu bisa memang benar-benar tersampaikan apa yang memang menjadi pelajaran, dan anak juga bisa mengerti apa yang memang yang diajarkan oleh gurunya. Termasuk pun fasilitas-fasilitas yang ada di Abdurrahman Islamic School ini juga sudah ramah sekali, dari meja kursi juga tadi terhadap toilet dan yang lain-lain. Ini juga sudah
sangat diperhatikan oleh pihak Abdurrahman Islamic School. Terima kasih Bu Dokter, ini juga masukan yang baik dan juga kegiatan yang sangat baik. Kami pun sangat mengapresiasi apa yang sudah dilaksanakan. Semoga sekolah Abdurrahman Islamic School ini menjadi sekolah yang memang menjadi panutan untuk sekolah-sekolah yang ada di Kota Lubuk Linggau dan juga menjadi daya saing terhadap peningkatan mutu pendidikan yang ada di Kota Lubuk Linggau. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tambahan ya. Tambahan dari saya mungkin sekolah ini adalah menganut kurikulum nasional dengan plus kurikulum kekhasan AIS yang didasari oleh pendidikan agama. Jadi insya Allah tetap pada jalurnya, tapi kami ingin membentuk murid-murid yang berakhlak baik dan juga dengan bekal pendidikan agamanya yang juga baik gitu. Lalu yang kedua, insya Allah bersekolah di sini selain nyaman juga aman, karena kami juga memasang CCTV di setiap ruangannya, jadi bisa terpantau dengan baik insya Allah. Tadi sesuai dengan ini juga ada hukuman atau apa tadi, insya Allah tidak akan keluar dari jalurnya seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita bisa tetap membentuk murid yang baik dari segi agama dan juga dunianya seperti itu. Jadi dia bisa tetap sukses. Suksesnya itu sesudah dia soleh, dia bisa sukses juga, sukses dunia dan juga sukses akhiratnya ya. Jadi kalau misalnya mau lihat, jadi murid di sini nih, kadang-kadang di rumah nih, kita kan misalnya ada ibunya ternyata lupa makan atau minum pakai tangan kiri atau sambil berdiri, nanti dia akan keluarkan nih hadisnya. Nanti biasanya seperti itu, tapi dengan cara yang baik. Makan nggak boleh kalau ini seperti ini gitu. Dia jadi menanamkan itu menjadi hal yang sehari-hari di dalam agama dan juga adabnya, itu dia akan menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya seperti itu ya. Jadi tadi mudah-mudahan kami bisa mendapatkan bekal di akhirat kami, karena tujuan saya membuat rumah sekolah ini adalah yaitu satu yang paling utama adalah bekal kami di akhirat seperti itu ya. Mungkin itu karena kalau mau dibilang membangun sekolah itu berdarah-darah. Ya benar, beda dengan mungkin usaha-usaha yang lain, karena dia itu kita misalnya pertama masuk cuma ada berapa murid, untuk kita membiayai guru aja nggak akan cukup untuk awalnya seperti itu. Tapi karena tujuan kita adalah rezeki yang lebih besar ya kan dari Allah, itu rezeki yang paling besar adalah rahmat dan berkah dari Allah. Jadi insya Allah akan ganti yang lebih baik lagi di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita akan beralih ke Bapak Andika Wirakusuma SHMH dari Yayasan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Indonesia Kota Lubuk Linggau. Silakan Bapak, mungkin ada yang mau disampaikan dengan Ibu Sarah. Ya, siap, terima kasih. Saya sekarang ini selaku Ketua Yayasan Perlindungan Pelaku Usaha Indonesia. Sebenarnya kalau saya dengan Dr. Sarah, saya adalah pengacaranya tetap di Rumah Sakit Margonda, gitu kan. Nah, dalam hal ini saya selaku Yayasan Perlindungan Pelaku Usaha, agar pelaku usaha itu taat hukum dalam menjalani usahanya. Nah, dalam hal pendidikan di sekolah Abdurrahman Islamic School ini, kita akan sedikit mengasih pencerahan atau kepada para pengajar, baik itu juga kepada wali murid atau orang tua murid tersebut kan. Karena kalau kita kutip dari Ki Hajar Dewantara, kata dia, dalam hal mendidik itu boleh dilakukan disiplin, boleh melakukan hukuman, tapi hukuman itu harus katanya ada 3 poin yang harus dilakukan oleh para pengajar. Hukuman yang pertama yaitu harus hukuman sesuai dengan perbuatannya. Sesuai dengan perbuatannya seperti hukuman tersebut, apabila dia mengotori ruangan, dia harus disuruh menyapu seperti itu. Apabila dia merusak atau memecahkan barang, dia harus menggantinya, ya kan? Jadi yang kedua itu adanya bersifat adil hukuman tersebut. Maksudnya adil bahwa hukuman anak itu harus sama dengan anak-anak yang lain. Jangan sampai karena ada kedekatan emosional si pengajar dengan orang tua wali atau status sosialnya sehingga hukumannya berbeda.
diberi keringanan karena kedekatan emosional. Itu jangan sampai nanti membuat wali murid atau juga si murid sendiri merasa didiskriminasi atau dibedakan. Yang ketiga, kata Ki Hajar Dewantara, yaitu hukuman harus diberikan secepat mungkin, jangan sampai ditunda-tunda, kata dia. Bagaimana hukuman itu? Katanya, hukuman itu harus bersifat mendidik dan disiplin. Ya, jangan sampai merusak fisik dan psikis anak seperti itu kan, karena sudah jelas juga kita mungkin dari disdik sudah mengetahui mengenai aturan mengenai tentang perlindungan anak seperti itu kan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur anak dalam hal wali, orang tua, dalam hal pengajar yang memberi psikis atau merusak fisik daripada anak bisa dijerat dengan hukuman pidana yang banyak beredar. Dan tidak jarang juga sekolah-sekolah di Indonesia ini gurunya dapat dipidana oleh orang tua murid. Dan juga tak luput juga ada juga yang melindungi daripada para guru atau dosen pengajar, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, hak imunitas dalam hal mengajar dan mendidik daripada muridnya. Mendidik tadi ya bersifat berdisiplin, maksudnya disiplin tadi hukuman yang diberikan itu bermanfaat bagi si murid, bukan hukuman tadi untuk kepuasan daripada si guru. Hukuman tadi, kalau hukuman itu berdasarkan kepuasan daripada si guru, itu dapat dipidana yang si pengajar. Tapi kalau bersifatnya mendidik, itu hak imunitasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 itu tidak dapat dilakukan pidana seperti itu. Selain itu juga kita saya pelaku usaha daripada Abdul Rahman Islamic School, dia harus taat pajak dan peraturan perundang-undangan. Kenapa taat pajak? Karena Kota Lubuk Linggau ini kan tidak ada namanya perkebunan yang luas, tambang dan lain. Kita mendapatkan hasil daripada PABD itu berdasarkan daripada jasa dari sektor jaksa seperti itu. Maka diharapkan bagi pelaku usaha agar taat pajak dan menjalankan usahanya. Mungkin itu saja dari kami, Yayasan Hukum Pelaku Usaha Indonesia. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Bapak Andika atas masukan dan sarannya buat Ibu Sarah ya. Baiklah, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu atas waktunya. Semoga acara ini dapat menjadi inspirasi, motivasi untuk sahabat prosa, dan nantinya juga di sini sahabat prosa bisa membuat usaha yang sukses di Kota Lubuk Linggau juga ya. Sukses terus Bu Sarah buat Abdul Rahman Islamic School Kota Lubuk Linggau-nya dan kita semua yang ada di sini, serta sahabat sukses juga buat sahabat prosa yang menyaksikan acara ini. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat prosa, terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Jangan lupa ikuti terus akun media sosial kami DPM PTSP Kota Lubuk Linggau. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, serta subscribe di channel YouTube DPM PTSP Kota Lubuk Linggau. Bagi sahabat prosa yang ingin dibantu untuk mempromosikan kegiatan usahanya, dapat menghubungi kami di DPM PTSP Kota Lubuk Linggau melalui bidang promosi penanaman modal atau melalui aplikasi Si Besti Prosa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua bisa investasi. Linggau bisa. Si Besti Prosa. يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك رجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك. يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك راجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك. يا مولانا يا الله يا مولانا يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله. اغفر ذنبي أنت الكريم
قلبي نور ويقين اغفر ذنبي أنت الكريم واملأ قلبي نور ويقين تايب بنالك يا عظيم أخاف ظني يا ربي فيك تايب بنالك يا عظيم ما خاب ظني يا ربي فيك Abdurrahman Islamic School. يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك رجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك راجع ندمان